Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edu Ilham dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama, saya akan membahas tentang masalah sosiologi, antropologi, dan ruang lingkupnya. Ilmu antropologi dan ilmu sosiologi ini merupakan bagian dari ilmu-ilmu sosial yang mempelajari manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Ruang lingkup dari sosiologi, antropologi yaitu meliputi tentang antropologi budaya, arkeologi, linguistik, dan yang terakhir antropologi fisik dan biologik. Ada lagi yang kedua, membahas tentang topik masalah antropologi diferensiasi sosial. Pengertian dari sosioantropologi diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial ialah merupakan pembedaan anggota masyarakat secara horizontal, yang artinya pembedaan ini masih memiliki derajat atau tingkatan yang sama. Sebagai contoh, pembedaan masyarakat yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis, suku bangsa, agama, pekerjaan, dan jenis kelamin. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah atau satu dengan yang lainnya. Menurut Surjono Sukanto, hal ini merupakan bentuk dari variasi pekerjaan, prestisi, dan kekuasaan kelompok dalam masyarakat. Artinya, diferensiasi itu bisa menunjukkan keagamaan yang dimiliki suatu bangsa. Contohnya saja, di Indonesia ada banyak keragaman yang sangat banyak dan bisa menjadi potensi dalam pembangunan baik dari suku, adat istiadat, bahasa, budaya, dan agama. Diferensiasi sosial juga memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, ciri-ciri fisik. Yang kedua, ciri-ciri sosial. Dan yang terakhir, ciri-ciri budaya. Ciri-ciri fisik ialah berhubungan dengan sifat yang dibawa oleh ras seperti bentuk dan warna rambut, postur tubuh, atau warna mata. Ciri-ciri sosial ialah ciri-ciri yang berkaitan dengan fungsi individu dalam bermasyarakat. Setiap individu dalam bermasyarakat memiliki tugas yang berbeda berkaitan dengan profesi, pekerjaan, atau pencaharian. Ciri-ciri budaya. Ciri-ciri budaya ialah berhubungan dengan adat istiadat maupun kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat. Indonesia banyak sekali sistem budaya yang menjadi ciri khasnya. Masing-masing terdapat pada masyarakat Jawa, Bali, Sunda, Madura, Batak, Dayak, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pembahasan tentang contoh analisis studi kasus sosiologi dan antropologi. Sistem sosial budaya merupakan perilaku hubungan individu maupun kelompok dalam bermasyarakat. Diterima oleh sebagian besar masyarakat karena bersumber dari nilai-nilai budaya yang menjadi bagian pola hidup sehari-hari bermasyarakat itu sendiri. Pada masyarakat pedesaan tentunya memiliki karakteristik sistem sosial budaya tersendiri yang membedakan dengan masyarakat perkotaan. Pada nilai solidaritas masyarakat pedesaan yang lebih tinggi daripada perkotaan. Nilai-nilai dan kebiasaan yang ada pada masyarakat pedesaan akan melekat di hati masing-masing individu ataupun bisa berubah karena faktor pedesaan tertentu. Seperti yang terjadi ketika pandemi COVID-19 saat ini. Wabah COVID-19 bukan hanya berdampak pada segi kesehatan dan
perekonomian masyarakat, tetapi juga berdampak pada sistem sosial budaya yang di dalamnya mengandung unsur penting seperti gagasan, nilai, dan norma yang ada pada masyarakat. Sistem sosial budaya yang ada bisa berubah karena tuntunan sebagai solusi efektif di tengah wabah, seperti halnya kegiatan berkumpul bersama, pengajian, arisan yang biasa kita lihat di pedesaan akhirnya mulai dikurangi sebagai bentuk social distancing yang menjadi salah satu solusi pencegahan penyebaran COVID-19. Unsur penting yang sudah dipelajari, dialami, dan dibangun bersama dalam sistem sosial budaya masyarakat pedesaan adalah gagasan, nilai, dan norma. Ketiga unsur ini ada yang mengalami penguatan, ada juga yang mengalami perubahan sebagai dampak adanya pandemi COVID-19. Yang pertama, unsur gagasan. Unsur gagasan merupakan suatu konstruksi pemikiran yang dibangun secara sosial di masyarakat sebagai pengembangan kebudayaan dalam menyikapi lingkungan dan keadaan, termasuk pada kondisi pandemi ini. Yang kedua adalah unsur nilai. Merupakan gagasan yang mengenai ukuran apakah suatu pengalaman itu atau tindakan bisa berarti pantas atau tidak pantas di lingkungan masyarakat. Seperti halnya nilai kepercayaan yang sebagian mengalami perubahan akibat kebijakan publik yang ada di tengah pandemi. Yang ketiga adalah unsur norma, yang dipahami sebagai aturan tidak tertulis bersama dalam menjalani kehidupan. Juga banyak yang mengalami perubahan akibat adanya pandemi. Contoh kecil seperti kita bertemu dengan orang lain, kebiasaan berjabat tangan kini sudah dihimbau untuk tidak dilakukan di kalangan masyarakat. Seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian dalam kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.